Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutfiarti dengan NIM C1C11190015. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang masalah pendidikan dan solusi di sekolah SD Negeri 2 Kapota. Sebelum kita memulai menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Secara etimologi atau asal-usul kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut education, yang berasal dari bahasa Latin yaitu educatum, yang tersusun atas dua kata yaitu dan duco. Kata berarti sebuah perkembangan atau sedang berkembang. Hal ini secara etimologis pengertian pendidikan adalah menjadi perkembangan atau bergerak dari dalam keluarga, atau dengan kalimat lain pendidikan berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri atau inner abilities. Itu tadi pengertian tentang pendidikan. Nah, kita akan masuk di masalah-masalah pokok pendidikan di sekolah SD Negeri 2 Kapota. Yang pertama, maksudnya misalnya masalah mutu hasil belajar. Suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Nah, pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita, terutama juga di sekolah SD Negeri 2 Kapota. Pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Itu tadi masalah-masalah pokok pendidikan di sekolah SD Negeri 2 Kapota. Di sini saya akan lagi menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan di sekolah SD Dasar Negeri 2 Kapota. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Maksud dari masalah pemerataan pendidikan dalam rangka memajukan bangsa dan kebudayaan nasional serta melaksanakan fungsi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkaitan demi pembangunan. Maka perlu ditekankan bahwa pendidikan di Indonesia harus mampu menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. Pendidikan mutu diartikan sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Pendidikan bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Masalah ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Maksud dari masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasarannya, dikatakan efisiennya tinggi.
Jika terjadi sebaiknya efisiensi berarti rendah, beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: pertama, bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. Kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Keempat, masalah efisiensi dalam mengfungsikan tenaga. Yang keempat itu ada masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi ini maksudnya sesuai dengan tujuan dan pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan. Iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jika hal itu tidak dapat diterasi, maka telah mencakup masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi itu juga terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif. Nah, di sini kita akan langsung saja masuk ke materi solusi masalah pokok pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kapota. Solusinya yang pertama, solusi masalah pemerataan pendidikan. Maksud dari solusi pemerataan pendidikan ini, demi mewujudkan generasi-generasi bangsa yang cerdas dan berguna bagi pembangunan, maka pemerintah tentu berpikir keras guna memecahkan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Untuk itu ada dua cara yang diupayakan, yaitu cara konvensional dan cara inovatif. Nah, di cara konvensional ada beberapa yang terkait. Pertama, membangun gedung sekolah seperti SD di Sekolah Dasar 2 Kapota. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Yang kedua tadi cara inovatif. Cara inovatif ini ada beberapa yang dijelaskan di dalamnya. Pertama, sistem SD kecil pada daerah terpencil. Kedua, sistem guru kunjung. Ketiga, kejar paket A dan B. Keempat, solusi masalah mutu pendidikan. Nah, itulah tadi penjelasan makalah dari saya. Di sini jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau tidak dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.